Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 kita dapat bertemu di YouTube ini ya, di YouTube ini. Semoga kita semua selalu dalam kesehatan, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu dalam keadaan semangat mencari ilmu. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, hari ini adalah hari pertama kita bertemu dalam kegiatan belajar mengajar via online. Dan hari ini kita tidak bisa live streaming dikarenakan jadwal live streaming sudah diatur oleh kurikulum. Dan minggu ini Ustadz kebagian yang tidak live streaming gitu. Jadi Ustadz buatkan video untuk kalian semua lewat YouTube. Harapannya kalian semua mendengarkan dengan baik. Harapannya kalian semua dengarkan sampai selesai, simak, pahami. Jangan sampai hanya untuk memenuhi tugas buka dan komen saja atau absensi. Oke anak-anakku, sebelum kalian lanjut nonton video ini, silahkan like, kemudian komen, tulis nama lengkap dan bilang hadir. Karena nanti Ustadz akan absensi kalian lewat komen kalian. Ya, tidak perlu komen-komen yang lain. Wah mantap Tat, wah ini nggak perlu itu. Cukup nama lengkap kalian dan bilang hadir. Oke? Kemudian anak-anakku, di pertemuan pertama ini adalah kita sekarang sudah kelas 8, tidak kelas 7 lagi. Artinya kita sudah di masa pertengahan. Masa pertengahan, tidak masa start. Jadi sudah proses yang sangat menentukan. Mungkin yang awal hanya penyesuaian biar betah, yang awal hanya penyesuaian biar ya untuk asik-asik aja. Nah masa pertengahan ini tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus sungguh-sungguh, kita harus belajar dengan giat, kita harus fokus bahwa kita ini selain siswa juga santri, dan kita selain belajar umum juga belajar agama. Oke? Anak-anakku yang berbahagia, hari ini insya Allah pelajarannya hanya menyambut kalian ya, dan juga ada materi sedikit dan materi banyaknya nanti ketika live streaming. Oke, tolong dengarkan baik-baik dan simak penjelasan Ustaz ya. Alhamdulillah Ustadz sekarang sehat ya. Ustadz kangen sekali bertemu dengan kalian. Ustadz kangen sekali bisa canda tawa dengan kalian, bisa negur kalian, menasihati kalian, bisa lihat kalian canda tawa ya, guyonan, oyak-oyakan. Kangen sekali masa-masa seperti itu ya. Semoga pandemi ini segera berakhir, amin. Semoga pandemi ini segera selesai, amin. Dan sekolah semoga segera dibuka, dan agar kita bisa bertemu kembali dengan kekuatan semangat yang luar biasa. Oke anak-anakku, hari ini kita akan belajar bab pertama di kelas 8, yakni tentang meyakini kitab-kitab Allah dan meyakini Al-Quran. Ini materi utamanya, iman kepada kitab-kitab Allah. Kalau di kelas 7 bab pertama itu ada iman kepada Allah. Lalu di kelas 8 bab pertama iman kepada kitab Allah. Nah, sebelum ke situ kita harus mengetahui apa tujuan kita belajar tentang bab ini. Nah, kita harus mengetahui itu agar kita ketika belajar itu ada tujuan yang kita capai. Tidak hanya belajar tapi tak punya tujuan apapun. Nah, begitu ya. Oleh sebab itu mari kita buka tujuannya. Tujuan. Klik. Ya.
tujuan kita nih, yang pertama adalah menjelaskan hukum bacaan al dalam ilmu tajwid dengan benar dan percaya diri. Loh Ustadz, ini pelajaran iman kepada kitab Ustadz, kenapa ada tajwid juga? Nah, jadi materi di dalam ilmu tajwid itu dibagi-bagi dan disisipkan di setiap materi-materi di PAI dari kelas 7 sampai kelas 9. Jadi nanti ada yang disisipkan materi tajwid, ada juga yang tidak ada materi tajwidnya. Dan kali ini kita nanti akan belajar tentang ilmu tajwid, yakni pada bagian hukum bacaan al. Jadi kita harus paham hukum bacaan al itu ada berapa, bagaimana cara bacanya, apa saja huruf-hurufnya, ya gitu. Kemudian tujuan yang kedua, menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah serta dalilnya dengan benar dan percaya diri. Jadi kita harus paham, nanti setelah belajar harapannya kita bisa menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah beserta dalilnya. Kalau Nabi Musa mendapat Taurat, itu apa dalilnya? Nabi Daud mendapat Zabur, Nabi Daud mendapat Zabur, apa dalilnya? Nabi Isa mendapat Injil, apa dalilnya? Nabi Muhammad mendapat Al-Quran, apa dalilnya? Ya, bisa itu. Tujuan kedua, harapannya kita nanti bisa menjelaskan perbedaan kitab dengan suhuf dengan benar dan percaya diri. Ya, kitab dengan suhuf itu berbeda. Jadi ada nabi yang mendapat kitab, ada nabi yang mendapat suhuf. Oke, kita lanjutkan. Dan juga kita diharapkan dapat menjelaskan dan menyebutkan kitab-kitab Allah dan Rasul yang menerimanya dengan benar dan percaya diri. Contoh, kitab Zabur siapa yang menerimanya? Ayo, Nabi Daud. Kitab Taurat siapa? Nabi Musa. Kitab Isa, ya Allah Gusti. Kitab Injil siapa? Nabi Isa. Kitab Muhammad, kitab Al-Quran siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu. Kita harapannya itu bisa menyebutkan nama-nama kitab beserta Rasul yang menerimanya. Oke, tujuan yang selanjutnya menunjukkan contoh hukum bacaan al dalam ilmu tajwid dengan benar dan percaya diri. Nanti setelah kita belajar hukum bacaan al, harapannya kita bisa mencontohkan. Ya, harapannya kita bisa mencontohkan, tidak hanya hafal materi, tapi tak bisa mencontohkan, begitu. Yang keenam, terakhir, kita diharapkan setelah mempelajari bab ini, itu kita dapat menunjukkan dalil iman kepada kitab-kitab Allah, baik dalil nakli maupun dalil dalil nakli tentang nama-nama kitab serta dalil nakli tentang bukti kemurnian Al-Quran dengan benar. Jadi kita selain paham nama-nama kitab Allah itu, kita juga bisa menyebutkan dalilnya. Selain dalil bukti tentang adanya kitab-kitab selain Al-Quran, kita juga harus bisa menyebutkan bukti kemurnian Al-Quran, bahwa Al-Quran itu benar-benar murni tanpa ada keraguan sedikit pun. Begitu. Oke, jadi paham ya, ini diantara tujuan yang akan kita capai nanti. Kita lanjutkan materi. Jadi kita nanti akan memasuki tujuan yang pertama, menjelaskan hukum bacaan al dalam ilmu tajwid dengan benar dan percaya diri. Oke, kita memasuki materi. Materi. Materinya mana? Ini materinya. Ya, kita memasuki materi. Oke. Pengertian dan hukum bacaan al-Qomariyah. Jadi begini, hukum al itu ada dua, al-Qomariyah dan al-Syamsiyah. Sekali lagi, al-Qomariyah dan al-Syamsiyah. Sekali lagi, al itu ada dua, al-Qomariyah dan al-Syamsiyah. Diingat-ingat.
Pertama kita mempelajari pengertian dan hukum bacaan al-Qomariyah. Secara bahasa, Qomariyah berarti rembulan. Ya, rembulan. Jadi kalau tetangga kalian atau punya teman namanya Siti Qomariyah, itu artinya Siti rembulan. Ya. Tuh, ya, mungkin tujuannya nanti cita-citanya orang tuanya agar menjadi wanita yang sholihah, bersinar seperti rembulan. Nah, itu. Itu secara bahasa. Qomariyah berarti rembulan. Kemudian, secara istilah al-Qomariyah berarti bertemunya alif dan lam yang nantinya disebut al, dibaca al dengan salah satu huruf-huruf Qomariyah. Ya, Ustadz ulangi. Bertemunya alif dan al yang kemudian nanti dibaca al, alif dan lam yang nantinya dibaca al dengan salah satu huruf-huruf Qomariyah. Hukum bacaannya itu dibaca idhar atau jelas, yakni al ya dibaca al gitu. Artinya alnya dibaca jelas. Oke, paham? Hukum bacaannya jelas. Jadi al ya dibaca al, tidak ada samar-samar dan tidak ada melebur ke huruf berikutnya. Kemudian kita masuk ke huruf-huruf Qomariyah. Huruf-huruf Qomariyah itu ada beberapa macam. Jadi di antara banyaknya huruf jumlah huruf hijaiyah itu dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi ada yang masuk ke huruf Qomariyah, ada yang masuk ke Qomariyah, namanya huruf-huruf Qomariyah. Kemudian atau disebut dengan huruful Qomariyah. Ada yang masuk ke dalam huruf-huruf syamsiyah, masuk ke syamsiyah atau huruf syamsiyah. Gitu ya. Di antaranya huruf-huruf Qomariyah yakni alif, ba, jim, ha, kho, ain, ghin, fa, qaf, mim, waw, ha, ya, kaf. Ingat, ulang lagi. Alif, ba, jim, ha, kho, ain, ghin, fa, qaf, mim, waw, ha, yam, kaf. Yam, kaf. Ha, ya, kaf. Ya, kaf maksudnya. Lah ini huruf-huruf Qomariyah. Jadi ketika ada alif dan lam atau dibaca al nantinya ketemu salah satu huruf-huruf ini, itu nanti alnya harus dibaca jelas. Contoh ini al asma'u, ya, alnya dibaca jelas, al asma'u, ya, alnya jelas, bukan apa ya nggak bisa ya, pokoknya alnya harus jelas. Al yang jelas ini al Qomariyah, al asma'u. Contoh kedua, al bertemu ha, ini ada ya, huruf ha ada. Al husna, al husna, ya, bukan dibaca ah husna, tidak bisa seperti itu ya. Jadi ketika al bertemu huruf ha, karena huruf ha termasuk huruf Qomariyah, maka dibaca jelas alnya. Al husna. Ada lagi al bertemu mim, dibaca al malik, al malik, bukan am malik ya, nggak bisa seperti itu. Jadi al malik, alnya dibaca jelas. Kemudian al bertemu ya, al yaqin, al yaqin, ya nggak bisa ay yaqin, nggak bisa. Jadi al yaqin, nah alnya dibaca jelas. Kemudian al bertemu waw, al wadud, al wadud, al wadud. Kemudian ada al bertemu qaf, dibaca wal qamar, wal qamar, wal qamar, bukan waq qamar, nggak bisa ya. Karena qaf huruf Qomariyah, maka alnya dibaca jelas. Wal qamar, wal qamar. Ya, itu. Ini pengertian dan hukum bacaan al-Qomariyah. Ya, harapannya paham kalian semua. Ustaz ulangi lagi. Al itu dibagi menjadi dua. Al-Qomariyah dan al-Syamsiyah. Sekarang kita membahas al-Qomariyah. Al-Qomariyah artinya rembulan. Qomariyah artinya rembulan. Kemudian
pengertiannya al-qamariyah itu bertemunya alif dan lam atau nantinya dibaca al dengan salah satu huruf qamariyah. Membacanya harus idhar atau jelas. Yang dibaca jelas apanya? Alnya. Kapan al dibaca jelas? Ketika bertemu dengan huruf-huruf qamariyah. Contoh tadi al-malik, al-yaqin, al-husna, al-wadud, wal-qamar. Nah itu. Sekarang kita lanjut ke pengertian dan hukum bacaan al-syamsiyah. Mohon maaf, di sini salah ya. Ini yang benar al-syamsiyah, bukan al-qamariyah. Ya, ini diabaikan tulisan yang salah ini. Qamariyahnya dianggap saja syamsiyah begitu. Secara bahasa, syamsiyah berarti matahari. Ya, syamsiyah berarti matahari. Ada ayat wasyamsi, ya itu demi matahari. Ada wal qamari, tadi rembulan. Syamsiyah berarti matahari. Kenapa ada al qamariyah dan al syamsiyah? Jadi al qamariyah, rembulan sama matahari, itu cahayanya lebih terang matahari. Maka al yang masuk dalam kategori huruf yang masuk dalam kategori syamsiyah ini itu nanti lebih berat bacanya, atau alnya tidak kelihatan. Kita lanjutkan dulu. Secara istilah, al-syamsiyah berarti bertemunya alif dan lam yang kemudian dibaca al dengan salah satu huruf-huruf syamsiyah. Ya, hukum bacaannya idgham syamsiyah. Kenapa idgham bukan idhar? Idgham itu artinya melebur. Ya, melebur. Syamsiyah ya dari kata syamsiyahnya tadi. Jadi alnya tadi itu nanti melebur ke huruf berikutnya. Dan cara membacanya adalah alnya tidak terbaca ya. Alnya tidak terbaca karena melebur ke dalam huruf depannya yang kemudian diberi tanda tasydid. Nah, makanya meleburnya itu nanti diberi tanda tasydid. Satu lagi. Syamsiyah artinya matahari. Al-syamsiyah itu artinya bertemunya alif dan lam kemudian dibaca al dengan huruf-huruf syamsiyah. Hukum bacaannya idgham syamsiyah. Cara membacanya, alnya tidak terbaca karena melebur ke dalam huruf depannya. Kemudian nanti huruf depannya diberi tasydid. Contoh, ini sebelum contoh kita ketahui dulu huruf-huruf syamsiyah. Huruf-huruf syamsiyah diantaranya sebagai berikut. Ada ta, tha, dal, zal, ro, za, sin, shin, sod, dod, to, do, lam, nun. Satu lagi. Ta, tha, dal, zal, ro, za, sin, shin, sod, dod, to, do, lam, nun. Lagi ta, tha, dal, zal, ro, za, sin, shin, sod, dod, to, do, lam, nun. Huruf-huruf ini itu selain huruf-huruf di qamariyah tadi. Jadi huruf hijaiyah selain, kalau tidak masuk ke qamariyah ya masuk ke syamsiyah gitu. Jadi ketika ada alif dan lam yang kemudian dibaca al bertemu salah satu huruf-huruf ini, itu nanti alnya tidak terbaca karena melebur ke dalam huruf-huruf ini dan kemudian diberi tasydid. Contoh, alif dan lam atau al bertemu dengan sa ya, dibaca as-saqib. As-saqib bukan al-saqib tapi as-saqib. Ya, taknya ditasydid karena tanda al-syamsiyah. As-saqib. Kemudian alif bertemu dal. Ad-dam'u. Ad-dam'u bukan al-dam'u tapi ad-dam'u. Ya, alnya melebur ke huruf berikutnya dan huruf berikutnya ditasydid. Kemudian alif bertemu za. Az-zakah. Az-zakah. Alnya bertemu za huruf syamsiyah, maka alnya tidak terbaca karena melebur ke huruf depannya. Dan huruf depannya kemudian ditasydid. Ar-Rahman.
Al bertemu ro. Ar-Rahman. Tidak bisa dibaca Al-Rahman, tapi Ar-Rahman. Al bertemu to. At-Tariq. 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 Lam al bertemu ta. Wattin. 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 Ya. Ini contoh-contoh al-syamsiyah. Jadi cara membedakan antara al-qamariyah dan al-syamsiyah di dalam Al-Quran, ketika ada al, huruf depannya kok tidak tasydid, maka itu al-qamariyah. Tapi jika ada al, huruf depannya kok tasydid, maka itu al-syamsiyah. Pasti kita yang biasa membaca Al-Quran tidak enak atau membaca sembarangan, maka rasanya tidak enak. Al-Syamsiyah dibaca Al-Qamariyah. Contoh Az-Zakah dibaca Al-Zakah, nggak enak sama sekali. Ar-Rahman kita baca Al-Rahman, itu selain tidak enak, menyalahi aturan dan dosa karena kita merubah Al-Quran. Ya, jadi Ustadz ulangi lagi sebelum kita akhiri. Al ada dua, Qamariyah dan Syamsiyah. Qamariyah dan Syamsiyah. Qamariyah artinya rembulan, Syamsiyah artinya matahari. Al-Qamariyah itu alnya dibaca jelas ketika bertemu huruf-huruf Qamariyah. Sedangkan Al-Syamsiyah alnya tidak dibaca, alnya tidak dibaca karena melebur ke dalam huruf berikutnya. Ya, alnya tidak terbaca karena melebur ke dalam huruf berikutnya, yang kemudian diberi tanda tasydid. Oke, paham ya? Nah, pertemuan kali ini hanya membahas ini dulu saja. Semoga kalian paham. Nanti ketika live streaming, insya Allah minggu depan kita live streaming, kita akan belajar tentang iman kepada kitab Allah. Dan Ustadz ingatkan, ketika nanti live streaming tidak boleh ada yang nyoret-nyoret di layar. Ya, tidak boleh ada yang nyoret-nyoret di layar. Kalau ketahuan langsung Ustadz close, Ustadz keluarkan, dan Ustadz beri nilai min. Nah, biar ya, karena tidak takdim, tidak sopan sama sekali sama guru. Baru menjelaskan layar dicoret-coret. Oke, kemudian tugas. Aduh, tugas lagi. Puyeng, puyeng. Nggak apa-apa tugas. Tugasnya mudah kok. Pertama, carilah contoh Al-Qamariyah dan Al-Syamsiyah di dalam Al-Quran sebanyak 20 contoh. 20 ini gimana maksudnya? 20 maksudnya 10 Al-Qamariyah, 10 Al-Syamsiyah. 10 Al-Qamariyah, 10 contoh Al-Syamsiyah. Ya. Jadi mencari contoh di dalam Al-Quran. Contoh langsung ketemu. Wattini wazaitun, langsung Al-Syamsiyah dapat 2. Dan contoh yang lainnya cari sendiri, ya. 2. Tulislah contoh tersebut di dalam buku PAI. Jadi kalian harus punya buku PAI. Tulis contoh tersebut di dalam buku PAI, atau kalian ketik di Word, ya, di Word atau Word, Word, dan mohon Word-nya itu disimpan di file khusus PAI. Jadi nanti kalian harus punya file atau kalian membuat folder sendiri khusus PAI. Jadi isinya nanti kumpulan tugas-tugas PAI. Ya begitu. Kalau tidak punya buku, malas nulis, kalian sudah biasa menggunakan laptop, boleh menggunakan ketikan, tapi tugasnya jangan sampai hilang. Setelah mengerjakan, disimpan di dalam file atau di dalam folder yang namanya PAI. Atau ditulis di buku PAI, boleh. Itu lebih bagus karena tulis tangan Ustadz sangat mensupport atau sangat bagus lah Ustadz kagumi. Kemudian yang ketiga, tugas tersebut dikumpulkan di Google Classroom. Paling lambat kan kita nanti bertemu ini, video ini kita bertemukan di hari Rabu tanggal 22 Juli.
hari ini ya, kalian kan nontonnya hari ini. Kalian setelah nonton video ini, itu nanti sore atau malam atau pas baca Quran sekalian mengerjakan. Pas baca Quran bertemu Al-Qomariyah atau Al-Syamsiyah, sekalian ditulis, diketik, dicatat. Setelah itu filenya disimpan atau tulisannya disimpan bukunya dengan baik. Nah, kemudian dikumpulkan di classroom. Paling lambat hari ini jam 22 atau jam 10 malam. Hari ini jam 10 malam. Kalau yang file boleh kalian langsung kirim ke Google Classroom. Kalau yang bentuk buku boleh kalian foto. Nanti fotonya dikirim di Google Classroom. Boleh lewat foto, boleh file. Begitu. Nanti Ustadz sediakan kolom untuk mengupload tugas kalian. Oke? Jangan lupa kerjakan tugasnya. Jangan lupa selesaikan tugasnya. Taati perintah guru. Hormati guru, simak penjelasan guru agar kalian mendapatkan ilmu yang manfaat dan berkah. Amin ya robbal alamin. Oke, mungkin pertemuan kali ini hanya ini saja. Mohon maaf jika Ustadz ada salah kata, salah sikap dalam menjelaskan, tidak sopan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dalam mencari ilmu, memahami ilmu, dan mengaplikasikan ilmu. Amin ya robbal alamin. Semangat, semangat, semangat. Man jada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh maka akan menuai hasilnya. Maka akan mendapatkan hasilnya. Barang siapa lembek, lemes, tidak semangat, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali hinaan. Ya, kecuali hinaan. Oke, ini di bawah ada tulisan. Ya, ada tulisan santri yang mendengarkan video ini dengan baik sampai akhir, Ustadz doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam mencari ilmu dan semoga mendapat ilmu yang berkah dan manfaat. Ya, Ustadz selalu doakan kalian, terutama yang sungguh-sungguh dan yang selalu mendengarkan Ustadz doakan selalu setelah sholat. Ya, mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih telah mendengarkan video ini sampai selesai. Sampai bertemu minggu depan di live streaming. Semoga kita selalu semangat dan selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.